mungkin bisa kita lihat dari mekanisme terjadinya hujan es, bahwa proses terbentuknya hujan es itu sebenarnya terjadi di dalam awan, namun bukan di dekat permukaan bumi. Adapun tahapannya mungkin bisa disebutkan bahwa satu, pertumbuhan awan itu sangat tinggi, di mana di Indonesia pemanasan matahari yang kuat menyebabkan udara naik secara intens. Akibatnya awan cumulonimbus yang tumbuh di ketinggian 15 sampai 18 km itu mencapai lapisan atmosfer dengan suhu di bawah 0 derajat. Berat es sudah melebihi besar dari kekuatan arus naik, butiran es akan jatuh ke permukaan sebagai hujan es. Nah, walaupun Indonesia beriklim tropis, ada beberapa kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan es. Di antaranya labilitas atmosfer yang tinggi, kemudian arus naik kuat akibat konveksi intens, terus lapisan udara dingin di atmosfer, dan ketinggian lapisan beku yang relatif rendah. Jadi, himbauan kami kepada masyarakat bisa untuk lebih waspada bila mana sudah melihat kondisi awan yang cukup tebal atau kita sebut sebagai awan CB, itu kita mesti waspada. Kemudian dari angin yang berhembus, kalau memang itu dirasa cukup kencang, itu harus diwaspadai juga, sehingga lebih baik kita untuk mengurangi aktivitas dikala terjadi kondisi awan atau cuaca angin yang izin melaporkan ya, untuk wilayah Pasar Manggiraja hujan es juga disertai angin, supaya hujannya ketidur anak es guys, ini barang di bawah judal merata banget. Untuk yang bepergian diharap berhati-hati, sementara mandek gitu lah, mandek ya, langsung diketkan payung guys, merata banget ya. Terima kasih tim Banjarnegara terkini melaporkan. Hujan es ya lur, kemelutuk. Es batu, es batu. Es batu lur, hujan es batu.
hari ini kita datang sebagai penasihat hukum dan termasuk warga-warga yang masih simpatisan terhadap Boto dan Teguh, mereka datang. Namun setelah sidang dibuka, ternyata jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi. Alasan katanya hanya ada kegiatan. Nah, sehingga hakim pun tadi menanyakan kalau boleh hari Rabu seperti biasa kita hadirkan saksi tersebut. Namun jaksa meminta 1 minggu. Sehingga warga kecewa karena mereka sudah datang di sini untuk memberikan support kepada Teguh dan Mas Boto, malah ditunda seperti ini. Nah, sehingga warga kepengen meminta kejelasan tersebut sebenarnya, tapi malah pihak kejaksaan baik dari kepolisian dan pengadilan mereka nggak memberikan kejelasan yang benar, sehingga warga bertahan. Nah, setelah warga bertahan malah dilakukan, ini tadi ada beberapa, kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang ya, 3 ya, yang agak-agak pincang ya. Nah, sehingga ini apakah ini ya selalu kita tunggu-tunggu atas penegakan hukum di Pati ini. Ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Namun tadi di persidangan bahwa ahli tidak bisa hadir dan majelis hakim ketua majelis telah memeriksa relas pemanggilannya dan sudah dilakukan pemanggilan, namun demikian tidak hadir dan diberikan kesempatan pada persidangan berikutnya hari Senin tanggal 9 Februari 2026 satu kali lagi untuk menghadirkan ahli. Kemudian di persidangan hari Senin yang akan datang juga diberikan kesempatan untuk terdakwa mengajukan saksi yang meringankan.